laut internasional yakni sengketa laut Cina Selatan. Pihak yang bersengketa atau pihak yang terlibat dalam kasus ini ialah negara Cina dan negara Filipina. Penyelesaian kasus ini berakhir dengan Filipina yang membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase UNCLOS, walaupun Cina sebagai negara yang mengklaim hampir seluruh wilayah ini menutup diri dan menolak segala jenis upaya untuk menyelesaikan konflik laut Cina Selatan ini, namun Mahkamah Arbitrase telah memutuskan mengenai sengketa ini. Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Laut Cina Selatan terbentuk sebagai sebuah kepulauan. Sengketa yang terjadi di lautan ini banyak disebabkan oleh latar belakang historis, baik dari segi penanaman terhadap lautan itu maupun batas-batas kepemilikannya. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut Cina Selatan. Sejak tahun 1947, Cina telah mengklaim secara keseluruhan Kepulauan Spratly sebagai bagian dari Provinsi Guangdong. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari selatan hingga timur di Provinsi Hainan. Keterangan pemerintah Cina itu dibantah pemerintah Vietnam yang juga mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Spratly sampai dasawarsa 1940. Demikian halnya juga dengan Filipina yang juga memiliki klaim kedaulatan yang sama dengan mengangkat kedekatan geografis ke Kepulauan Spratly sebagai dasar klaim terhadap sebagian wilayah kepulauan tersebut. Selain itu, Filipina juga mengajukan keberatan atas klaim serta aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Cina dituding mencampuri wilayah Filipina dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Tidak hanya antara Cina dan Filipina, kasus ini menimbulkan banyak perdebatan, antara lain perdebatan Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Indonesia. Kemudian, akhirnya pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim serta aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Selanjutnya, pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase PBB mengatakan bahwa negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan dan Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Hasil keputusan dari kasus ini sesuai dengan keberatan yang diajukan negara Filipina terhadap negara Cina. Mahkamah Arbitrase menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menyatakan bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan, serta Cina juga dianggap telah menyebabkan kerusakan yang parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau buatan. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Hal ini dikarenakan unsur daratan dalam hukum laut internasional dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pulau, karang, dan terumbu. Menurut saya pribadi, saya sudah setuju dengan putusan Mahkamah Arbitrase ini. Yang saya lihat dari beberapa sumber mengenai sengketa Laut Cina Selatan, Cina memang seringkali dituduh bersifat arogan karena telah mengklaim kawasan itu. Dan perbuatan yang menurut saya serakah dari Cina yang mencampuri wilayah Filipina dan membuat pulau buatan sungguh sangat salah menurut saya. Dengan melakukan pembangunan pulau, Cina benar-benar bisa merusak terumbu karang.
Dan mengenai Cina yang menolak segala jenis upaya untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini juga salah. Sebab dalam kasus ini, kedua pihak, Filipina dan Cina, merupakan negara pihak dalam UNCLOS 1982. Filipina meratifikasi UNCLOS 1982 pada 8 Mei tahun 1984, sedangkan Cina meratifikasinya pada 7 Juni tahun 1996. Dengan demikian, baik Filipina maupun Cina terikat pada prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat dalam bab 15 Konvensi terkait masalah penafsiran dan penerapan konvensi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.